Berangkat dari saya mendengarkan podcastnya Pak Gita Wirjawan, kalau nggak salah dengan Pak Ismail Alatas ya. Itu salah satu momen itu menceritakan bahwa kemunduran Nusantara ini ialah peralihan dari peradaban maritim ke atau menuju ke agraris. Karena keruntuhan Kesultanan Demak ya pada saat itu dan menggeserkan wilayahnya agak ke selatan yakni ke Pajang dan nanti lambat laun ke Yogyakarta dan ke Surakarta. Jadi kita itu benar-benar bangsa yang kehilangan nafsu atau gairah kemaritiman kita dari maritim lalu berkutat ke ranah agraris. Dan yang kedua, Port Tanjung Mas ya, yang dulu pernah juga ada kejadian eh, ketika ingin menghidupkan atau mengaktifkan kembali jalur jalur kereta api dari stasiun Tawang menuju ke pelabuhan Tanjung Mas yang sejak zaman kolonial itu sudah ada, namun karena ada permasalahan lalu agak tertunda beberapa puluh tahun seperti itu. Intinya adalah di Indonesia ini banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang dulunya itu terhubung dengan jalur kereta api di stasiun yang ada di pelabuhan tersebut. Nah, apakah dengan mereaktivasi jalur kereta api kembali itu termasuk indikator Greenport? Terima kasih. Mas, saya juga punya teman ini Mas, ahli sejarah di Leiden di Belanda. Dia juga bahas itu Mas. Jadi di masalah kajian-kajian itu ya. Jadi gimana dulu di utara jadi ke bawah ya. Singkat saya seperti itu ya. Atau kebalikan pokoknya dari pesisir jadi ke tengah gitu ya. Saya lupa detailnya. Dan sejujurnya sih memang ya kan kita basicnya dan kita lihat negara-negara yang dulu menjajah kita kan adalah negara pelaut ulung ya. Kayak bayangkan kita dijajah sama negara sekecil itu dari Belanda gitu ya. Itu kan salah satu contoh gimana mereka ekspor banget gitu ya dengan um, budaya maritim. Terus yang kedua tadi masalah apa itu juga masuk metrik saya, jadi di chapter 1 saya tadi ya saya bahas di PhD saya, maka kan mereka akan mengurangi emisi tentunya yang di sektor pelabuhan itu. Jadi tentunya itu adalah satu hal yang sangat penting gitu untuk reaktivasi multimoda, jadi tidak hanya mengandalkan truk. Jadi itu salah satu poin yang sangat penting sih Mas menurut saya dalam penghijauan pelabuhan itu sendiri. Dan ketika dikalkulasi, jadi kalau dari Greenport atau di penghitungan emisi di pelabuhan, mereka di IMO sendiri tadi di International Maritime Organization mereka bagi menjadi 3 scope. Jadi scope pertama, scope 1 emisi adalah dari kapal dan dari cargo handling di dermaganya. Scope kedua itu electricity-nya. Jadi misalnya kita pakai solar panel, pakai LED lighting gitu ya. Atau heating and cooling-nya. Jadi tidak pakai AC tapi pakai adalah pipe water system gitu yang bikin ruangan jadi lebih dingin gitu ya. Nah, di scope ketiganya emisi itu adalah koneksi truk dari luar ke dalam ataupun multimoda lainnya, entah itu apa namanya railway atau dari barge gitu ya, inland waterway. Jadi itu masuk juga mas hitungan-hitungan di scope ketiga dari penentuan emisi Greenport gitu. Jadi sebenarnya itu semua yang Mas jabarkan saya setuju dan benar adanya seperti itu.